Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam akhir awal pekan pada kita dalam hari ini. Kita akan menjalani aktivitas kita. Mari kita dituntun oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Imamat 10 ayat 10-11. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, akon di botohodo hasiangan ni haasingan ni sanga aha nadung ditutuho di Batak. Sanga aha tuhalak nabahat antaranya soramun to do tunaramun. Sude tona nadung hulehen dihamu marihitesi Musa, akon ajar kononmu tu bangsa Israel. Dalam bahasa Indonesia, haruslah kamu mendapat perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan yang harus kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel sebagai ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada 3 tugas panggilan sebagai orang percaya. Yang pertama adalah koinonia. Koinonia adalah persekutuan, di mana sebagai orang percaya kita harus melihat bahwa kita dengan yang lain adalah satu di dalam Kristus Yesus, sehingga perjamuan kudus, di mana melalui perjamuan kudus itu kita akan menjadi satu dengan Allah dan kita satu dengan orang-orang yang percaya. Kemudian diakonia. Dalam diakonia sesungguhnya adalah bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, memahami perasaan, kemudian menjadi solusi bagi orang-orang yang bergumul dan yang membutuhkan. Kemudian adalah marturia. Marturia adalah memberitakan. Dalam pemberitaan sebagai sesuatu pondasi di dalam kehidupan kekristenan kita. Ketika dikatakan marturia atau memberitakan, artinya agar orang memahami, mengerti akan apa yang dikehendaki Allah. Tujuan daripada pemberitaan itu, dengan menerima pemberitaan, orang akan melihat dengan benar atas apa yang diinginkan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firman ini mengatakan bahwa melalui firman Allah, memberitakan firman Allah, orang akan mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Dikatakan bahwa mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Pengajaran menjadi sebagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Kalau kita mengingat kepada bangsa Israel, mereka akan mengajar ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring, dan di dalam segala aktivitas adalah tetap mengajarkan firman Allah sehingga menjadi bahagian hidup daripada orang percaya. Dan pada firman kali ini dikatakan ketika kita mengajarkan agar orang mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Ketika kita memberikan pengajaran, orang lain akan terbuka mata hatinya, akan terbuka imannya, dan mengiyakan atas apa yang diinginkan Allah melalui ajaran-ajaran yang diterimanya. Orang percaya harus disadarilah bahwa kehadiran kita agar orang memahami dengan benar kehendak Allah dan mengikuti apa yang dikehendaki Allah tersebut. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mengatakan kepada kita, hendaklah kita sebagai orang yang sudah mengetahui firman Allah, memberikan pengajaran-pengajaran bagi orang di sekitar kita. Sebagai orang tua, jadikan dirimu sebagai sumber informasi, sebagai sumber motivasi, dan sebagai sumber daripada pengetahuan yang benar atas kehendak Allah dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Melalui orang tua, kita akan menjadi mendidik anak kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah. Kalau kita di dalam perusahaan atau pekerjaan kita, atau sebagai orang tua di dalam sebuah komunitas, kehadiran kita adalah membimbing orang lain agar mengerti atas apa yang dikehendaki Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah kita menjadi orang-orang yang memotivasi, yang mengarahkan dan membimbing orang lain sehingga mengenal dengan tepat apa yang dikehendaki Allah. Biarlah firman Tuhan kali ini menuntun, menguatkan, dan menghantar kita
untuk melakukan kehendak Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang memberitakan firman dalam kehidupan kami, sehingga orang lain menjadi mengetahui apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Biarlah firman ini menjadi bagian hidup kami. Hamba berdoa bagi setiap orang mendengarkan firman ini, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan Tuhan memberkati di dalam setiap apa yang dihaturkan kepada Tuhan di dalam doa dan iman. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.